Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertemu. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan Allah terima sebagai amal soleh dan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kajian syarah kitab Hisnul Muslim. Kita memasuki pada pembahasan hadis wa an Uqbah ibni Amir bin Amir radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dan kami saat itu berada di Suffah. Suffah itu adalah salah satu tempat yang berada di bagian belakang Masjid Nabawi dan di situ digunakan sebagai tempat untuk persinggahan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila budhana aw ilal aqiqi fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang menyenangi untuk keluar di pagi hari setiap harinya menuju Budhan au ilal aqiq, atau menuju aqiq. Budhan ini adalah satu nama tempat itu seperti padang yang cukup luas. Di situ Budhan dan aqiq ini diberdirikan pasar jual beli unta di sana, dan tidak terlalu jauh dari kota Madinah, berjarak sekitar 2 atau 3 mil dari kota Madinah. Jadi Rasulullah tiba-tiba bersabda seperti itu kepada para sahabatnya yang berada di Suffah. Siapakah di antara kalian yang senang untuk keluar di pagi hari pada setiap harinya menuju Budhan atau aqiq? Fayati minhu binaqataini, lalu dia ketika balik kembali dari Budhan dan aqiq atau aqiq itu kembali dengan membawa 2 unta betina, kaumawaini, 2 unta betina yang gemuk, yang 2 punuknya besar, yang punuknya itu besar. 2 unta betina yang gemuk dengan berpunuk besar. Fi ghairi ithmin, dengan tanpa dosa, wala qati'ati rahimin, dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Fakulna, maka kami kemudian mengatakan, menjawab kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami hal itu seperti yang engkau sampaikan. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda kembali, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin
wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Rasulullah kemudian bersabda, afala yaghdu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian itu masuk ke masjid, kemudian diketahui orang itu membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka 2 ayat yang ia baca ketika dia masuk ke masjidnya itu lebih baik baginya dibandingkan dengan 2 unta betina yang gemuk. Wa thalathun khairun min thalathin, atau ketika dia bisa membaca 3 ayat Al-Quran, maka 3 ayat itu pun lebih baik daripada 3 unta yang gemuk, 3 unta betina yang gemuk. Wa arba'un khairun lahu min arba'in, dan 4 ayat yang ia baca juga lebih ada 4 ekor unta betina yang gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan jumlah itu pun termasuk lebih baik ketika juga dibandingkan dengan jumlah unta jantan. Saudaraku sekalian, ketika Rasulullah membandingkan antara 2 ayat yang dibaca Al-Quran, 2 ayat Al-Quran yang dibaca dengan naqataini kaumaini. Naqatain itu saat itu harta terbaik orang-orang Arab adalah ketika memiliki unta betina yang gemuk dengan punuk besar. Orang Arab saat itu kalau mendapati dirinya memiliki unta besar, unta betina yang besar dan gemuk, itu merasa mendapatkan keberuntungan besar. Dan Rasulullah membandingkan kalau seseorang masuk ke dalam masjidnya lalu dia membaca Al-Quran, 2 ayat yang ia baca, maka 2 ayat itu lebih baik daripada harta terbaiknya waktu itu. Kalau dia baca 3 ayat, maka 3 ayat itu lebih baik daripada 3 harta terbaiknya. Kalau dia baca lebih dari itu, berarti terus dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hartanya. Pada hadis ini dijelaskan, dalam syarah ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendorong dan memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka betul-betul banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu bentuk zikirnya adalah dianjurkan mereka untuk banyak membaca ayat Al-Quran. Ini hanya permisalan bahwa 2 ayat itu lebih baik daripada unta yang gemuk. Kita bukan membandingkan 2 ayat dengan, Rasulullah bukan sedang membandingkan nilainya 2 ayat dengan 2 ekor unta yang gemuk, bukan itu maksudnya. Tapi di saat itu gambaran 2 unta betina yang gemuk dengan punuk yang besar itu adalah merupakan bentuk harta yang paling disukai dan paling disenangi. Artinya kalau dikonversi kepada uang itu besar sekali. Sebagaimana kita tahu 1 ekor unta itu paling murahnya yang standar 15 jutaan gitu ya. Bahkan 1 ekor unta bisa mencapai ratusan juta dan miliaran. Nah, kalau saat itu unta terbaiknya adalah berwujud unta betina, kalau dikonversikan ke uang, maka dia sesuai dengan kelasnya. Seperti sekarang, orang yang mencintai binatang saja, ras binatang tertentu yang mereka cintai, senangi, berharga sangat mahal. Atau orang menyenangi kendaraan, dan unta itu bisa menjadi binatang ternak, dan unta juga bisa menjadi kendaraan. Unta menjadi binatang ternak yang menjadi andalan karena dia bisa bereproduksi dan memiliki nilai harga yang sangat besar untuk mendapatkan uang besar. Atau juga unta ketika diwujudkan dalam bentuk kendaraan. Kendaraan sekarang apa yang termahal misalkan? Maka 1 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada 1 bentuk bagian harta yang paling disenangi oleh manusia itu.
Kalau dia punya rumah, kalau dia punya kendaraan, kalau dia senang rumah, kalau dia senang kendaraan dan lain sebagainya, hobi-hobi manusia kepada bagian-bagian dari dunia, maka satu ayat yang dibaca oleh seorang muslim itu lebih baik dari satuan harta yang paling dia sukai dan paling berharga untuk dirinya. Dan juga berharga untuk orang lain, di mana orang lain mengakui bahwa itu berharga besar ketika dijual. Saudaraku sekalian, ini membandingkan satu yang sangat besar sekali, dan kalimat ini merupakan targhib fi qiraatil Quran secara khusus. Motivasi dari Rasulullah SAW untuk membaca Quran. Siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, kalau mau diibaratkan bandingannya dengan mobil yang mahal, paling mahal, nggak tahu, saya nggak ngerti mobil paling mahal itu mobil apa gitu. Hanya ngerti merek, tapi di antara mobil-mobil mahal itu yang paling mahal mobil apa, saya sendiri nggak tahu karena memang nggak punya dan nggak ngerti dunia otomotif seperti itu. Otomotif paling standar. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan wa tazhiduhum fid dunya wa mata'iha. Rasulullah sedang mendidik sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam agar mereka tazhid, agar mereka menjadi orang-orang yang zuhud, ya, menjadikan mereka zuhud, tidak ditunggangi oleh dunia dan kenikmatannya, tidak terlenakan dan tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia dan semua bentuk-bentuknya, dengan semua bentuk-bentuknya. Jadi ada dua tujuannya Rasulullah menyampaikan ketika Rasulullah membandingkan dua ayat yang kau baca lebih baik dari dua unta yang paling bagus, dua unta betina yang paling bagus, gemuk dengan punuk besarnya. Rasulullah sedang memotivasi supaya sahabat-sahabat beliau banyak berzikir kepada Allah, terkhusus dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan Rasulullah sedang mendidik para sahabat beliau supaya mereka zuhud, tidak menenggelamkan diri pada dunia dan semua kesenangan-kesenangannya. Nah, ini merupakan salah satu dari hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir. Manusia memang senantiasa menerjemahkan, mendeskripsikan kebahagiaan, keberuntungan itu kan dengan dunia. Setiap kita itu merasa sukses atau dianggap sukses, atau kita juga menganggap orang lain sukses kalau orang lain yang kita lihat punya rumah sendiri, rumahnya besar, punya kendaraan, punya uang, punya kebun terindah, kebun yang sangat produktif, atau punya lahan usaha yang juga sangat produktif. Itu kita katakan orang itu betul-betul telah mendapatkan kesuksesannya dan mendapatkan banyak kesenangan. Coba kalau kita lihat teman kita yang dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 misalkan, atau di SD, di SMP, di SMA, di perkuliahan, lama gak ketemu, lalu ngobrol dengan salah satunya, maka obrolan kita pasti berkisar, bercerita teman-teman kita yang kita anggap sukses. Ketika kita dengar, oh dia udah menjadi seorang pengusaha besar, seorang yang begini dan begitu dan lain sebagainya, dikaitkan langsung dengan perkara duniawi. Dan itu memang sudah makul, semua akal manusia begitu, sudah menjadi tabiat manusia akan seperti itu. Nah, agama hadir, Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Allah hadirkan, sabda Rasulullah SAW Allah hadirkan, Rasulullah SAW Allah hadirkan kepada kita, itu menjadi penyeimbang yang pertama. Yang kedua, menjadi panduan agar kita bisa mencontoh Rasulullah SAW bagaimana mensikapinya. Dan ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu lebih banyak menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan betul-betul kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Khairul laka minal ula. Saudaraku sekalian, sekali lagi ini menunjukkan tentang keutamaan berzikir tidak bisa dibandingkan dengan dunia dengan semua kesenangannya dan kenikmatannya. Kalah dunia dengan semua kenikmatannya, tidak level kalau dibandingkan dengan zikir.
Hadis yang kedua, saudaraku sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di satu tempat duduk, lam yadhkurillaha fihi, dan dia tidak mengingat Allah di tempat duduknya itu, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia mendapatkan satu kerugian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menimpakan kepada orang itu suatu kerugian dari perbuatannya, di mana dia duduk namun tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di satu tempat, di satu majlis di mana dia biasa nongkrong di situ, duduk di situ, namun di situ dia tidak mengingat Allah, maka dipastikan orang itu mendapatkan kerugian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia tidak mengingat Allah di majlisnya itu. Sampai kepada Rasulullah bersabda, wa manit taja'a matja'an, wa manit taja'a matja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Begitu juga siapa saja yang berbaring, tiduran, mungkin sampai tertidur, tetapi dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kanat alaihi minallahi tirah, maka Allah pun akan menimpakan, akan memikulkan kepada orang itu tiratun, kerugian. Ini menunjukkan juga dijelaskan di dalam hadis ini, kata-kata tirah itu atau man qa'ada maq'adan ini bukan sekedar duduk di satu tempat duduk, artinya bermakna kursi, bukan, tetapi man jalasa majlisan lam yudhkarillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Maknanya itu siapa yang duduk di satu majlis tetapi dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pikulkan kepadanya kerugian. Masya Allah, gak kebayang kalau kita itu misalkan menjadi penikmat film ya, kita datang ke satu majelis, apa itu, gedung film, apa namanya gedung film itu sekarang, iya 21 ya, 21. Di gedung itu masuk, lalu di situ mungkin nonton film antara 2-3 jam. Itu kira-kira gimana itu ya, apa namanya, dimana itu lebih melalaikan. Mungkin kalau yang ditonton film tentang azab gitu, ya ditonton tuh film tentang kematian, orang jadi ingat Allah. Atau orang masuk ke sebuah arena, mungkin lapangan besar, gor misalkan gitu, gelora olahraga, lalu di sana ada show musik, nonton. Mungkin kalau musiknya di situ ada ajakan mengingat Allah, mungkin katanya masih dengan kata mungkin dia akan mengingat Allah. Tapi nggak mungkin juga orang mengingat Allah itu dengan jingkrak-jingkrak kan, merayakan kesenangan di tengah dentuman musiknya, misalkan seperti itu. Atau orang yang masuk gedung film, kalau kita lihat iklan-iklan, orang masuk gedung film tuh beli apa, makanan, beli minuman, udah begitu di situ gak ngerti apa dan siapa, apa yang mereka lakukan di dalamnya, tidak hanya sekedar menonton barangkali. Apakah keadaan seperti itu tidak lebih menjamin kerugian? Kalimatnya itu mengerikan dalam kalimat ini. Kanat alaihi minallahi tiratun. Artinya dipikulkan di atas orang itu suatu tiratun. Tirah dari kata al-witr, artinya sendiri. Al-fardu itu tirah. Jadi orang yang ketika melakukan perbuatan seperti ini, masuk pada satu majelis, namun dia tidak mengingat Allah, atau mungkin dia sendirian duduk di kursi entah ngapain, tetapi dia tidak mengingat Allah, dia di tempat tidurnya tertiduran, atau mungkin sampai tertidur dia tidak mengingat Allah, maka Allah menimpakan kepada orang itu kerugian karena sebab dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam syarah di sini, jika Allah menghendaki bisa saja Allah mengazabnya, jika Allah menghendaki bisa saja Allah tidak mengazabnya.
hadis ini kesimpulannya, wa asyara sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dengan hadis ini Rasulullah mengisyaratkan ila annahu 'alal 'abdi ay yastaghriqa jami'a awqatihi fi jami' ahwalihi bi dzikrillah ta'ala wa la yafturu anhu fa in tarakahu hasratun wa nadamatun. Ini ada isyarat dari Rasulullah SAW dengan sabda beliau, bersabda seperti itu, barang siapa yang duduk di satu tempat duduk lalu dia tidak mengingat Allah, maka Allah pikulkan kepadanya satu kerugian. Barang siapa yang berbaring di suatu pembaringan tetapi dia tidak mengingat kepada Allah, maka Allah pikulkan kepadanya kerugian. Isyarat bahwasanya setiap kita, seluruh manusia bahkan hakikatnya, itu harus menghabiskan waktunya dan mengisi semua keadaannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk yang lainnya. Tidak boleh jemu bahkan. Wala yafturu anhu. Tidak boleh jemu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tarakahu, tapi kalau justru dia tinggalkan zikir, hasratun nadamatun, dia akan mendapatkan kerugian dan dia akan mendapatkan penyesalan. Kita tentunya tidak bisa misalkan duduk di satu tempat duduk 1 jam terus ingat kepada Allah, tidak bisa. Karena kita sendiri mungkin ada hajat membaca buku, mungkin ada hajat memikirkan satu hal, mungkin ada hajat berbicara dengan orang. Tetapi minimalnya dimulai dengan ketika dia keluar rumah, dia keluar rumah menuju tempat tujuannya. Kalau dia harus keluar rumah, dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia mulai dengan zikir. Atau ketika sudah sampai di tempat tujuannya, dia berdoa lagi kepada Allah, kebaikan tempat di mana dia tinggal di situ. Atau dia duduk, ketika dia duduk, orang muslim sudah terbiasa, dia akan mengucapkan bismillah. Dan orang muslim yang biasa berzikir kepada Allah dalam obrolannya selalu akan meluncur kalimat-kalimat, mungkin subhanallah, mungkin masya Allah, mungkin alhamdulillah, mungkin istighfar, mungkin la haula wala quwata illa billah. Nah, ini pembiasaan penting sekali saudaraku sekalian. Ini ringan, ini remeh, tetapi akibatnya fatal kalau tidak menjadi kebiasaan kita. Fatalnya tadi, kanat alaihi tirah, Allah akan memikulkan kepadanya suatu kerugian. Maka biasakan. Orang yang tidak membiasakan pada dirinya kebiasaan seperti itu, maka terus akan terbiasa. Dan ngeri loh, kalau sampai kita terbiasa nggak baik, nanti kita diakhirkan Allah dengan tidak baik. Sul khotimah, na'udzubillah. Siapa yang membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, itu akan menjadi jalan untuk dia mengakhiri kehidupannya, bertemu dengan ajalnya dengan husnul khatimah. Saudaraku sekalian, 2 hadis ini penting sekali kepada kita. Hadis yang pertama adalah hadis yang sangat mendorong kita untuk berzikir kepada Allah, khususnya dalam bentuk membaca Al-Quran, dan juga menjelaskan tidak bisa dibandingkan zikir kepada Allah dengan kenikmatan dunia yang terbaiknya. Hanya 2 ayat Quran saja bisa lebih baik daripada harta yang terbaiknya yang kita baca. Ya. 2 ayat Al-Quran yang kita baca itu bisa lebih baik daripada apa yang paling berharga di tengah-tengah manusia. Baik itu bentuknya rumah ataupun bentuknya kendaraan, harta, uang, perusahaan, dan lain sebagainya. Hanya dengan 2 ayat Al-Quran yang kita baca. Dan pada hadis pertama tadi kita diperintahkan untuk bisa lebih zuhud kepada kehidupan dunia. Zuhud itu bukan berarti kita talak 3 kepada dunia. Dalam bentuk kita nggak mau ngambil dunia sedikit pun, nggak mungkin. Manusia butuhkan dunia, karena itu Allah ciptakan dunia. Tetapi dunia harus difungsikan sebagaimana fungsi yang sebenarnya. Dunia sebagai bekalnya dia di dalam beribadah kepada Allah, mensaranai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai justru dunia menyibukkan dirinya sampai melalaikan Allah. Ini yang keliru. Nah, orang yang zuhud adalah orang yang tetap bisa mengambil bagian dari dunianya, bisa menikmati bagian dari dunianya, tetapi menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Itulah orang yang zuhud. Kemudian pada hadis yang kedua, ini bagaimana
Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui Rasulullah SAW tentang ancaman kerugian kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah dengan membuat sabda beliau membuat permisalan siapa, bukan misal, Rasulullah menunjukkan langsung bahwa siapa yang duduk di satu tempat duduk tetapi tidak mengingat Allah maka dipikulkan padanya kerugian. Siapa yang berbaring di suatu pembaringan tapi dia tidak mengingat Allah maka dia akan mendapatkan kerugian. Bahkan dalam keterangannya di sini, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka, kalau Allah berkehendak Allah tidak mengazab mereka. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah selamatkan kita semua dari kerugian seperti ini. Satu hadis lagi yang kalimatnya lebih spesifik. Kalau tadi dengan kalimat man qa'ada maq'adan wa man ittaja'a matja'an tadi, kemudian hadis yang kedua di sini adalah langsung kalimatnya majalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum, berarti banyak orang yang duduk di satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, tetapi mereka tidak mengingat Allah di dalam majlis itu, walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak mengucapkan salawat kepada nabi mereka, illa kana alaihi tiratun, maka akan mendapatkan, atau kecuali mereka pasti akan mendapatkan kerugian. Fa in syaa adzabahum, jika Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka, wa in syaa ghafara lahum, dan jika Allah menghendaki Allah akan mengampunkan mereka. Hadis ini dari Imam Abu Hurairah. Lebih jelas dan lebih clear buat kita di sini. Di mana ketika kita berada pada satu majlis itu wajib untuk mengingat Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berkumpul di suatu majlis yang di sana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan kita dapatkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ada dalam satu majlis, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa jadi akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah peringatan yang keras sekali tentang pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan wa fihi isyaratun ila annahum idza dzakarullaha taala lam yu'adzibhum hatman bal yaghfiru lahum jazman. Bahwa ini merupakan isyarat bagaimana orang yang berzikir kepada Allah dalam satu majlis dan juga berselawat kepada Rasulullah SAW, maka dipastikan mereka diselamatkan dari azab dan dipastikan mereka mendapatkan ampunan. Dan berlaku sebaliknya, kalau tidak dia gunakan ketika berada dalam majlis untuk mengingat Allah dan berselawat kepada Rasulullah, maka justru bisa jadi dia akan mendapatkan azab. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap kita dimanapun dalam keadaan apapun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.